Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dan berkah selalu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit pengalaman tentang bekerja sebagai kurir ya guys ya. Tentu kita ketahui pekerjaan sebagai kurir itu tidaklah mudah, tidak gampang, dan cukup banyak rintangan tempatnya gitu kan guys. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya selama saya menjadi kurir paket di ekspedisi yaitu Ninja Express ya guys ya. Alhamdulillah pada hari-hari sebelumnya gitu kan guys, banyak teman-teman yang bertanya kepada saya, "Bang, bagaimana sih cara menjadi kurir paket gitu kan? Bang, bagaimana sih cara mengirimkan paketnya gitu kan?" Teman-teman perlu tahu ya guys ya, untuk menjadi seorang kurir itu yang pertama kita harus siap fisik ya guys ya. Fisik kita itu harus siap, fisik harus siap, mental kita harus siap, kemudian kita harus tahu juga rute yang akan kita kirimkan paket tersebut ya guys ya. Nah, selain itu kita juga harus mempersiapkan kendaraan kita. Kita itu harus mempersiapkan kendaraan kita itu dengan baik ya guys ya. Cek sebelum kita berangkat, kita harus setiap hari kita harus mengecek kendaraan kita apakah ini baik atau tidak untuk jalan gitu kan guys. Kita harus tahu terlebih dahulu guys ya. Nah teman-teman, untuk menjadi kurir yang baik gitu kan guys, yang perlu kita lakukan yang pertama itu kita itu harus tahu rute ya guys ya, rute atau wilayah yang akan kita kirimkan paket-paket tersebut ya guys ya. Tentunya tidak semua rute itu, tidak semua lokasi itu enak kita lalui gitu kan guys. Nah, dimana disitulah suka dukanya sebagai seorang kurir. Makanya disitu kita harus perlu mempersiapkan diri gitu kan, siap mental, siap segala sesuatu yang akan kita lalui atau akan kita alami di lapangan tersebut. Nah, pertama-tama apa sih yang harus dilakukan seorang kurir itu? Merapihkan ya guys ya. Kalau misalnya kita udah datang di kantor, kita harus menyortir gitu kan. Kita harus menyortir dulu barang tersebut, kemudian kita susun. Nah, kita itu harus menyusun guys. Susun itu misalnya satu desa itu ada beberapa kedusunan gitu kan, terus ada beberapa ke RW-an, ke RT-an gitu. Nah, kampung lah gitu, intinya kampung, ada beberapa kampung. Nah, kita itu harus tahu dulu guys, si kampung tersebut itu memiliki berapa RT, nah RW-nya berapa. Nah, kita itu harus tahu RT, RW dan kampungnya gitu kan guys. Nah, kita harus tahu dulu itu kampung. Setelah kita mengetahui kampung, baru kita susun per RW ya guys ya. Misalnya ini kampung ini RW-nya segini gitu kan. Nah, ini kampung ini RW-nya ini gitu kan. Nah, kita itu harus tahu dulu RW-nya dulu. Nah, setelah itu baru per RT. Nah, itu harus disusun per RT ya guys ya. Susun per RT, misalnya dari RW ini ada berapa RT. Nah, kita itu harus tahu. Kita harus tahu satu RW misalnya itu ada berapa RT gitu kan ya. Nah, setelah disusun per RT per RW,
gitu kan, per kampung. Nah, baru kita istilahnya merapihkan paket tersebut untuk dimasukkan ke dalam karung ya guys ya. Masukin ke dalam karung dengan rapi dan baik gitu kan guys. Nah, di situ kita berangkat dari kantor untuk menuju lokasi pengiriman paket tersebut. Nah, ketika kita sudah sampai di lokasi pengiriman paket tersebut, maka yang perlu kita istilahnya lakukan terlebih dahulu, tujuan kita itu pertama itu kampung apa gitu. Nah, ketika kita tahu oh kampung ini yang akan kita dahulukan untuk pengiriman barangnya, maka susun si paket tersebut itu di atas ya guys ya. Misalnya kampung A, kampung B, kampung C, kampung D dan seterusnya. Nah, itu kita harus menyusun dari bawah ke atas gitu kan. Nah, setelah kita tahu di situ, nah misalnya kampung A nih kita udah ada di lokasi kampung A misalnya kan. Kita cari nih namanya siapa, alamatnya, kampungnya, RT RW gitu kan. Kita cari alamat tersebut. Misalnya kalau udah ketemu, baru kita mengirimkan paket tersebut ke si pembeli tersebut ya guys ya. Mengucapkan salam yang baik ya guys ya, permisi gitu kan guys ya. Nah, setelah itu kita lihat dulu nih dengan teliti si paket tersebut ini apakah COD atau non COD. Misalnya non COD berarti tinggal kasih gitu kan. Kalau misalnya COD berarti harus ditagih atau diambil uang COD-nya. Nah, Bang, gimana kalau misalnya ini paket itu non COD tapi si pembelinya tidak ada di rumah? Nah, opsinya atau pilihannya kita harus menghubungi si pembeli tersebut gitu kan, dengan cara ngechat atau WA atau telepon gitu kan. Intinya kita harus memberitahu kepada si user tersebut bahwa paketnya itu sudah ada di depan rumahnya. Kalau misalnya tidak ada, telepon dulu. Misalnya gini, Mbak, ini ada paket, boleh saya titip ke tetangga misalnya, atau Mbak boleh titip di depan rumah tapi ditaruhnya di sini dengan aman gitu kan. Nah, kita harus konfirmasi dulu, jangan langsung ditaruh di tempat atau rumah tersebut tanpa sepengetahuan si pembeli tersebut ya guys. Nah, itu kurang baik sebenarnya guys ya. Nah, jadi intinya harus konfirmasi dulu ya guys ya. Nah, kemudian setelah misalnya sudah dikonfirmasi, baru kita kasihkan atau kita taruh paket tersebut dengan baik dan aman ya guys ya. Nah, itu guys. Terus yang kedua guys, Bang, bagaimana sih cara jam kerja kurir itu gitu kan. Ada yang menanyakan kepada saya, Bang, jam kerja kurir itu bagaimana, atau misalnya mulai dari jam berapa, pulang jam berapa. Nah, pertanyaan ini banyak yang ditanyakan kepada saya perihal jam kerja kurir itu. Sebenarnya setiap ekspedisi itu jam kerjanya berbeda ya guys ya. Ekspedisi juga yang mengelola pengiriman atau penerimaan paket tersebut ya guys ya. Misalnya ada si ekspedisi itu ketika barang datangnya itu jam 10 pagi gitu kan, ada yang jam 12 siang gitu kan, tergantung lah dari pihak ekspedisi. Bang, jam pulangnya itu jam berapa gitu kan. Nah, untuk di pihak ekspedisi ini tidak ditentukan ya guys ya, jam kerja atau pulangnya itu tidak tentu ya guys ya, karena bagaimana atau tergantung kita cara mengirimkan barang tersebut ya guys ya. Kalau misalnya barang tersebut kita kirimkannya dengan baik, lancar, tidak ada hambatan, itu bisa pulang sore-sore ya guys ya. Tapi kalau misalnya barang tersebut itu banyak, apalagi kita baru pemula gitu kan guys, itu kemungkinan pulang malam gitu. Tapi semuanya itu proses ya guys ya. Apalagi kalau mau istilahnya si kurir tersebut baru pertama kali bekerja sebagai kurir atau di bidang ekspedisi, maka yang perlu digarisbawahi harus rajin ya guys ya untuk
menghafal semua rute ya guys ya. Nah, jadi intinya jam kerja kurir itu tidak semua berangkat pagi gitu kan guys, pulang malam enggak, tapi tergantung pengiriman kita atau kita mengirimkan barang tersebut, bagaimana kelancaran kita dalam mengirimkan paket tersebut ya guys ya. Ada yang berangkat pagi pulangnya jam 3 sore gitu kan guys, tidak nentu gitu guys. Ada yang berangkat pagi misalnya pulangnya malam gitu kan jam 8 guys. Nah itu ya mungkin ya guys ya berangkat dari kantornya itu sekitar jam 2 atau jam 1-an lah lebih gitu guys. Nah kemudian yang harus kita lakukan juga sebagai kurir itu harus teliti guys dalam melakukan transaksi. Nah yang tadi saya katakan di paket itu ada dua ya guys ya, ada COD ada non COD. Kalau misalnya kita COD paket tersebut, maka kita harus tagih uang COD. COD itu apa? Cash on delivery, artinya bayar di tempat. Nah ketika itu si customer harus membayar di lokasi gitu kan guys ya, sesuai nominal ya guys ya. Kalau misalnya 32.500 bayar 32.500. Adapun kalau misalnya si customer itu memberikan lebih, nah itu rezeki alhamdulillah ya guys ya. Kalau misalnya si customernya tidak ada, kita sudah mengkonfirmasi si customer tersebut bahwasanya ada paket dia tidak ada di lokasi, boleh dikonfirmasi untuk minta ditransfer aja ya guys ya. Kalau misalnya customer bisa di TF, maka boleh gitu kan guys ya. Kalau misalnya tidak bisa ditransfer, ya mau tidak mau kadang harus dibawa lagi ya guys ya. Nah kemudian yang kedua itu ada paket non COD, artinya sudah dibayar ya guys. Nah untuk paket non COD ini biasanya kalau tidak ada si customer itu suka dititipin ke tetangganya, ke keluarganya, pokoknya dititip dengan baik ya guys ya, tidak boleh ditaruh sembarangan ya guys ya. Kemudian selanjutnya yaitu setelah pengiriman itu selesai misalnya, apa yang harus kita lakukan? Nah kita harus menyetorkan uang COD tersebut. Bisa satu gitu kan, kita kembali lagi ke kantor ekspedisi, atau enggak kita bisa lewat transfer ke kantor ya guys ya. Jadi ditransfer guys. Kalau misalnya kita itu untuk ke lokasi tempat kita bekerja itu jauh gitu, kita minta kebijakan kepada pihak kantor untuk bisa dilakukan pembayarannya itu via transfer ya guys ya. Nah setelah itu, setelah ditransfer barulah kita bisa beristirahat ya. Mudah-mudahan video yang saya bagikan ini ada manfaatnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys ya, untuk perkembangan channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.